Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat lagi. Kita ketemu di program Off the Record, membaca berita di balik berita masih terus bersama kami. Saya Hersbun Mhm. Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda. Apa kabar Anda semuanya? Hari ini, seharian ini banyak yang tegang ya Mas Irsu Iya, sepertinya. dan banyak juga yang kecewa katanya karena menyimpulkan bahwa ternyata hasilnya pilkada itu tidak seperti yang mereka harapkan karena ini ya pilkadanya Rasa Mulyono gitu. Karena memang beberapa terutama yang kelihatan banget kan memang di Jawa Tengah dan Solo gitu ya Mbak yang terjadi Mhm. perubahan yang sangat Mhm. mengejutkan. Solo itu yang bikin kita Ya. kaget karena surveinya bisa dijungkir Mhm. balikkan begitu. Dan sementara Mhm. Jawa Tengah kan tadinya pas Andika juga sudah sempat memimpin ya, ada beberapa lembaga survei Ya. sudah menyebutkan dia unggul, tapi juga kemudian hasilnya Mhm. dibalikkan. Tapi kalau di Solo saya kira kita nggak terlalu terkejut karena itu kan kecil ya Mbak ya kotanya cuma 5 kecamatan saja gitu ya, kalau Mhm. digelontor habis oleh Pak Jokowi seperti itu ya selesai itu barang kan gitu. Gampang. Ya begitu juga Mhm. di Jawa Tengah kita sudah mulai memprediksikan itu karena di situ kan satu kantong kemiskinan banyak, kemudian tingkat Ya, pendidikan juga rendah, dan jangan lupa betul. di situ Lutfi itu adalah eh, mantan Kapolda dan yang sekarang menjadi Mhm. pelaksana gubernurnya itu juga polisi, juga mantan Kapolda Metro Jaya malahan itu Komjen juga gitu ya. Jadi ini Betul. dia yang sekarang banyak disebut oleh para netizen dan siapa yang banyak orang nyebut bahwa Partai Coklat itu memang kuat banget gitu. Ya Mbak ya, dan memang benar kalau sekarang disebut siapa partai yang terkuat, saya kira memang Partai Coklat yang kalau di Indonesia karena mereka memang betul-betul terorganisir dengan bagus dan kepengurusannya itu sampai tingkat desa-desa gitu, dan dia punya ya pokoknya paling paling kuat lah dia ketika dia turun tangan dia itu biasa jadi selesai gitu. Makanya Ibu Megawati ini benar-benar ini pukulannya kalau di Jawa Tengah ini buat Ibu Megawati Betul. karena di mana di Jawa Tengah ini kan pertarungan, dan Solo apalagi ya, Solo itu kan Mhm. basisnya Mhm. Ibu Megawati, kok angkanya juga bisa dibalik gitu ya. Tadinya kan angkanya Teguh itu sampai di atas 60-an ya Mbak ya udah ya. Yang Mhm. sekarang Ya. kok terus terbalik Mhm. jadi jadi Respati dan Arsid yang jadi 60-an dan Teguh tinggal Betul. 33%. Benar-benar gila itu. Sementara kalau di Jakarta ini juga orang mulai terutama PDIP juga udah mulai curiga gitu karena kelihatannya ada upaya untuk memaksakan ini supaya tidak satu putaran kan gitu ya Mbak Agi, karena Mhm. dari lembaga-lembaga survei yang ada itu rata-rata menyebutkan masih di bawah 50% perolehan Pramono dari unggul, Mhm. tapi ada 3 lembaga survei yang menyebutkan atau udah lebih dari 50%. Banyak orang kemudian curiga ini pasti nanti akan dipaksakan untuk 2 putaran kalau seperti ini. Itu termasuk yang dikatakan oleh Hasto. Gitu ya Mbak Agi ya. Itu dua topik itu saya kira yang akan kita bahas. Nanti kita sentil tambahin-tambahin dikit di seputar-seputar pilkada juga gitu. Terutama Tangerang ya yang mesti kita perhatikan ya, dan Tangerang dan Banten Ya. ya yang mesti kita perhatikan karena itu berkaitan dengan Pantai Indah Kapuk 2. Mhm. Iya, iya, betul Mas Ersu. Jadi untuk Jawa Tengah ini memang betul-betul dihabisi ya. Kandang banteng itu benar-benar nggak berkutik. Jadi selama ini kan yang dijaga oleh PDIP itu adalah Wong Cilik. Nah, Wong Cilik ini, tapi pengetahuan politik mereka itu tidak dalam begitu kan Mas Ersu. Sehingga dengan gelontoran bansos itu mereka mudah sekali untuk dipengaruhi, mudah sekali untuk dibelokkan. Seperti misalnya di daerah Rembang, di daerah Kudus, apa dan sebagainya ini betul-betul boncos PDIP. Pak Hasto juga mengatakan yang di Solo dan di Boyolali itu memang betul dihabisi betul dan para paslonnya mereka itu sulit untuk bergerak begitu, sulit untuk bergerak yang artinya mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi begitu karena semuanya sudah dikuasai. Misalnya akan melakukan penetrasi kemana itu mungkin ditolak dan kemudian juga sudah diwanti-wanti masyarakatnya untuk tidak memberikan tempat bagi mereka begitu ya Mas Irsu. Jadi ini memang habis betul. Untuk di Solo itu dari hasil quick count sementara di awal-awal saja sudah langsung ketahuan gitu dan dari exit poll-nya juga ketahuan bahwa
dari 5 kecamatan itu 4 kecamatan sudah langsung habis itu Hmm. semuanya ke Respati dan Astrid gitu. Karena kita tahu juga di Solo ini yang turun itu ada 3 Mas Hersu, Hmm. yaitu Pak Jokowi sendiri yang Hmm. berkali-kali belusukan, terus kemudian Gibran, dan kemudian Kaisang. Jadi memang sudah habis-habisan. Hmm. Dan belum lagi juga kampanye Akbar itu yang apa Hmm. namanya sekitar 2 pekan yang lalu itu dilakukan di Solo oleh Lutfi dan apa namanya oleh Tadsy Yassin dan lain-lain. Dan kemudian juga di daerah-daerah ya pesantren-pesantren itu rupanya juga walaupun sudah dipenetrasi oleh Gus ini apa namanya Umar Gus Wahid. Umar begitu. Ya. Umar Wahid Hmm. sebagai ketua tim ses begitu dengan membawa Andika ke sana, tapi rupanya itu hanya perolehannya tidak begitu signifikan karena memang daerah-daerah itu begitu saya membaca di media itu tetap saja kecenderungannya pemilihannya kepada Lutfi. Dan terutama ya itu daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan itu masih Hmm. walaupun sebelumnya mereka itu di sana merah semua, tapi begitu diguyur bansos ya itu sudah sulit lah begitu ya. Hmm. Jadi memang ini strateginya memang kuat betul. Yang hal ini membahayakan demokrasi. Lagi-lagi ini berbahaya buat Indonesia ke depannya. Terus kemudian juga dilihat dari luar juga tidak elok. Kita negeri demokrasi yang besar, Hmm. tapi ternyata demokrasinya demokrasi-demokrasian gitu. Sedih sih ya Mas Hersu lihatnya dan ini sepertinya terhantam betul Bu Mega ini katanya Hmm. dia akan membuat maklumat atau semacam apa ya semacam pernyataan politik begitu ya Ya, mengatasi hal ini. kan sudah Sebelumnya kan dia sudah udah ada membuat pernyataan Ibu rekaman Megawati. gitu ya. Ibu Megawati sudah memberikan pernyataan yang tadi itu yang bentuk bahwa ini berbahaya bagi demokrasi itu kan sudah disampaikan oleh Iya. Ibu Megawati tadi. Mhm. Terutama yang di Jawa Mhm. Tengah itu yang disoroti oleh Ibu Megawati. Iya, betul. Hmm. Mhm. Iya. Ya, sementara yang di Jakarta ini memang pertarungan sangat-sangat transparan ya. Semua orang Hmm. memiliki kamera, semua orang memiliki mata dan telinga, dan teknologi juga canggih, dan Hmm. kemudian juga profil dari warganya juga sangat berbeda dengan di Jawa Tengah. Karena di sini warga sudah melek medsos semuanya. Mereka sepertinya seperti apa namanya kuota itu tidak menjadi kendala begitu Mas Hersu. Banyak di tempat bahkan kalau di Jakarta ini WiFi itu gratis begitu ya. Jadi informasi itu sangat telanjang kalau di Jakarta. Yang menyebabkan agak sulit bansos itu begitu ada bansos itu langsung dipotret walaupun tetap bergelontoran ada di mana-mana tapi langsung itu ketahuan begitu Mas Hersu dan menjadi bahan malah jadi bahan candaan begitu. Dan kalau saya melihat ini hasil yang sudah quick count 100% walaupun ini masih hasil sementara ya, Hmm. itu dari Kompas, dari Litbang Kompas, seperti Mas Hersu kirimkan kepada saya itu kan 49,49% itu Hmm. suara untuk Pramono dan Hmm. kemudian juga Rano, yang artinya berarti berpotensi untuk 2 putaran. Sudah jelas Hmm. kalau Hmm. hasilnya di bawah 50% Hmm. yaitu dua Hmm. putaran. Kemudian ada satu lagi yaitu indikator. Indikator ini juga 49,87% Hmm. hasil untuk Pramono dan Rano gitu. Jadi ini hasilnya adalah 2 putaran. Lagi-lagi ini quick count ya. Hmm. Kita masih menunggu real count-nya dari KPU. Dan kemudian tapi ada lembaga lainnya yaitu Lembaga Survei Indonesia LSI itu memberikan hasil 50,1% untuk Pramono dan Rano Karno. Dan Hmm. kemudian Carta Politika hasilnya 50,15%. Ini juga artinya selesai 1 putaran. Hmm. Kemudian ada satu lagi yaitu LSI Deni JA. Hmm. Ini juga memberikan hasil 50,14% Hmm. untuk Pramono dan Rano. Tapi itu adalah hasil suara ketika 98,29% masuk. Yang artinya masih ada sekitar 1,7% itu belum dihitung, belum masuk Ya, begitu. tapi nggak Ini terlalu menyisakan ya itu tapi nggak itu ya terlalu signifikan nggak ya. signifikan lagi Iya, kalau tapi ya. Ya. ya, dan di sini sudah hampir hampir 100% ya, karena tadi hasil LSI Deni JA itu 50,14%. Ada satu lagi itu yang SMRC ya Mas Hersu. Itu Hmm. yang dia memberikan hasil 51% koma sekian gitu. Jadi Hmm. sebetulnya kalau LSI Deni JA itu masuk berarti ada 4 lembaga begitu yang memberikan suara Hmm. di atas 50%. Hmm. Nah, ini yang kita masih tidak tahu karena suara dari PDIP dan kita tahu juga kan Pak Jokowi ketika itu juga mengatakan bahwa
Kalau tidak bisa satu putaran, maka harus diusahakan dua putaran. Dan saya minta supaya suara itu, walaupun sekarang sudah Hmm. saat-saat terakhir, tapi saya minta agar suaranya disamakan dengan Pilpres, yaitu 58%. Kita masih ingat Pak Jokowi ketika itu mengatakan itu, Mas Hersu. Dan itu juga yang dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di PDIP gitu. Atas dasar apa dia meminta sesuatu yang dia sudah tahu persis bahwa suara dari RK dan Suswono itu terus anjlok begitu kan, terus Hmm. turun. Nah, sebagai orang yang berkali-kali berkontestasi dan dia senang sekali dengan hasil survei, dia sangat percaya kepada hasil survei, itu tentunya dia tahu itu sulit untuk dinaikkan kembali, bahkan untuk sekedar stuck begitu aja juga sulit, itu kecenderungannya akan turun terus. Dia mengatakan menginginkan 58%. Kalau kita melihat dari cara berpikir Pak Jokowi dan dari jejak langkahnya selama ini dan dari rekam apa perilaku dia selama ini, terutama dalam Pilpres yang terakhir, ya itu bisa dilakukan kalau ada gelontoran. Ada gelontoran bansos, itu bisa Hmm. dilakukan kalau ada bantuan dari partai lain seperti Partai Coklat itu tadi, begitu. Pemilu yang tidak adil, penghitungan juga yang tidak transparan, seperti PU ikut bermain, begitu kan. Jadi itulah yang kemudian kita sekarang ini harus sangat-sangat waspada. Kalau seandainya memang perhitungan dari lembaga-lembaga survei itu kemudian diputuskan gitu ya, nantinya real count oleh KPU itu di bawah 50%, kemungkinan sekitar 49, sekian persen, artinya harus dua putaran, akan menjadi apa ya, total fight ini akan keras betul saya rasa di Jakarta. Ya, betul. Dan yang mesti hati-hati karena kalau dua putaran kan ini artinya semua sumber daya dari kekuasaan itu bisa difokuskan di situ, karena yang lain kan udah Betul. selesai kan gitu ya. Dan Pak Jokowi Mhm. saya kira karena sudah menang di Jawa Tengah, dia pasti akan all out di Jakarta gitu. Karena kan kemarin Ya. Pak Jokowi kelihatan sekali bahwa Pak lebih fokus di Jawa Tengah. Dia memilih tidak hadir di kampanye Mhm. akbarnya RK Suswono karena dia lebih memilih di Jawa Tengah. Jadi setelah Jawa Tengah beres, Solo yang kampung halaman itu juga udah beres ya, dan sekarang dia pasti akan fokus ke Jakarta. Tapi jadi dari sini pun, dari pilkada ini sebenarnya tentu ini pasti mengecewakan banyak orang. Eh, Kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi masih sangat dikdaya dalam hal ini. Jadi kelihatan dia sekali bahwa dia sumber resource, sumber apanya ya, bukan aja sumber kekuasaan tapi juga sumber finansialnya juga masih sangat kuat ya. Buktinya seperti di Solo dengan mudah dibalikkan gitu. Itu angkanya betul-betul terbalik. Kalau sebelumnya kan Respati dan sebagainya itu hanya sekitar 30-an, dan Teguh siapa namanya, saya pasangannya saya lupa, itu sampai 60%. Tiba-tiba sekarang Ya, berbalik angkanya gitu. Gitu. luar biasa memang Mas Hersu, itu sesuatu yang apa, anomali sebetulnya, jarang Yes. sekali terjadi hal seperti itu begitu. Kenyataannya ya itu yang terjadi, terutama ini kan daerahnya daerah kecil sebetulnya. Ya. Makanya kalau selama ini digaung-gaungkan bahwa Gibran itu sudah berpengalaman sebagai pemimpin daerah, yes itu sekecil itu, pemimpin Mm. daerahnya hanya sekitar 500 ribu orang, penduduknya 550 ribu sekian begitu ya, tidak sampai 1 juta begitu Mas Hersu, sehingga ya sangat mudah sekali, apalagi memang kediaman dari Pak Jokowi dan keluarganya memang ada di sana, dan Mm. apa namanya, Pak Jokowi juga mencoblos di sana begitu ya, Gibran juga mencoblos di sana begitu. Jadi ya saya rasa itu apa namanya, sudah otomatis kalau sebenarnya mereka bergerak Ya. sekeluarga itu akan berbalik seperti itu. Tapi di Semarang misalnya Mas Hersu, ini kan relatif kota yang Mm. kota pendidikan lah, Mm. orangnya Mm. juga lebih bukan bukan kalangan yang di pedesaan yang miskin seperti itu. Itu PDIP walaupun sendirian dia menang Mas Yersu, Ya, dan ya. menangnya signifikan. Mm. Begitu juga dengan di Yogyakarta, kota Yogyakarta, wali kota Yogyakarta juga PDIP sendirian di sana, keroyok oleh banyak ini partai, tapi dia juga menang di sana. Jadi memang Ya. kalau di kota-kota dia bisa lebih leluasa, PDIP ini masih masih bisa bergerak gitu. Tapi kalau sudah ke pedesaan di kabupaten yang jauh begitu, ya sudah tidak terjangkau lagi karena masalah logistik. Ya, ya. Dan kita tahu masalah logistik ini menjadi yang utama di Jawa Tengah. Dan baru digelontorkan itu setelah Bu Mega ketika itu turun ke sana berkonsolidasi dan kemudian marah karena melihat APK, dia tidak melihat tidak Mm. masif gitu, sementara pihak lawan sangat masif di sana. Ya kan itu video-video pembagian sembako dan sebagainya itu kan terang-terangan semua ya, itu banyak sekali di media Sangat. Mhm. sosial, dan sengaja yang merekam mereka sendiri gitu ya, bukan di candid, bukan apa gitu. Dan
Kan kalau sampai menjelang pekan terakhir itu kan surveinya semua lembaga Iya. survei kecuali Indikator ya, itu menyatakan yang Mhm. menang itu adalah pasangan Andika. Indikator menyebutnya yang Mhm. menang pasangan ya, Lutfi dan Tad Yasin, tapi hanya selisih 0, Mhm. sekian begitu. Tapi kan Iya. sekarang tiba-tiba Mhm. berubah dan ini menjadi selisihnya bisa 2 digit kan, dari perolehan suara antara Andika lawan Tad Yasin. Betul-betul efektif. Itu yang saya kira membuat Bu Gewati marah dan bukan mungkin juga frustrasi melihat situasi seperti ini karena ini berarti secara beruntun Pak Jokowi itu mengalahkan Ibu Megawati Pilpres Iya. berhasil Mhm. Mhm. menangkan Prabowo Gibran, suara PDIP secara nasional diturunkan, kursinya di DPR Mhm. dari turun 18 kursi dari 128 kursi jadi 10 kursi, satu Iya. fraksi sendiri tuh Mbak 18 kursi diambil tuh diturunkan. Sekarang di Solo yang tadinya saya juga menduga akan menang telak itu pasangan Teguh, tapi ternyata dibalik. Mhm. Kemudian di Jawa Tengah seperti itu. Ya Mhm. saya kira sebenarnya bagi PDIP ini merupakan pukulan yang sangat berat gitu. Walaupun dia sekarang peluangnya untuk menang di Jakarta ada gitu ya. Mhm. Kalau kalau Mhm. bisa menang 1 putaran ya berarti aman. Tapi kalau sampai 2 putaran mungkin nggak aman lagi juga gitu. Dan itu ya mau Mhm. nggak mau Iya. secara psikologis itu pukulan telak buat PDIP dan khususnya Ibu Megawati karena saya kira kan sebenarnya harusnya Mhm. tahun-tahun seperti sekarang ini Ibu Megawati itu sudah tenang untuk menyerahkan PDIP kepada penerusnya dengan di puncak kekuasaannya begitu. Tapi ini menjelang udah usia tua semacam itu, melihat tiba-tiba dikhianati oleh orang yang dibesarkannya dan melihat partainya itu dia betul-betul dipecundangi terus. Ini saya bisa membayangkan betapa suasana hatinya Ibu Megawati itu pasti nano-nano itu. Iya, Mas Erso ini kan ya kita tahu ya usia Ibu Megawati dan sudah sepuh fisiknya juga sudah mulai ringkih. Hmm. Jadi dia pasti apa worry betul begitu ya akan nasib dari PDIP ini Mas Erso. Apalagi keturunan dari Ibu Mega, Puan juga sepertinya belum siap untuk menggantikan Ibu Mega dan sekarang dipecundangi seperti ini. Walaupun sebetulnya kalau saya melihat banyak juga daerah di mana PDIP ini koalisi dengan Hmm. partai yang lain begitu Mas Hersu dan kemudian ini mereka menang, jagoan mereka menang gitu ya. Hmm. Dan salah satunya yang sepertinya senyumnya lebar itu adalah keluarga dari Pak Pramono Anung ya Mas Hersu. Hmm. Karena Nindito anaknya di Kabupaten Kediri. Kediri itu juga Hmm. menang telak gitu begitu. Hmm. Itu diusungnya 2 kali berturut-turut oleh Gerindra begitu kan pengusung utamanya Gerindra dan kemudian juga PDIP dan beberapa partai lain begitu dan ini sebagai incumbent dia menang. Nah, tinggal bapaknya ini yang ada di Jakarta yang masih harus menghadapi ada kemungkinan nanti pada real count itu eh, dibuat gitu ya dalam tanda kutip itu dibuat menjadi 2 putaran. Kalau 2 putaran ini memang logistik dari PDIP kalau kita melihat Ya, ini bisa boncos Mas Hersul karena dia memasok logistik ke daerah-daerah pun juga sepertinya sangat terbatas. Nah, apalagi ya, ya, nanti di ya. Jakarta gitu. Kalau ini kan kalau soal apa APK sudah nggak diperlukan lagi, tapi terutama saksi ya yang jadi penting kan nanti pada Iya. putaran kedua ya. Itu kan itu penting logistik besar. Tapi ini Mhm. menariknya menurut saya dengan karakter di Jakarta gitu, itu voluntary itu bisa terjadi sih Mbak Iya, Agi ya. Ya. Jadi ya, Pak bisa, bisa, relawan-relawan tuh banyak terjadi. bisa, Misalnya bisa. kayak Dan ya Anak Abah misalnya kemarin kan dikatakan disiapkan 15.000 untuk saksi di mhm, TPS dan sebagainya. mhm, Itu kalau di Jakarta itu masih mhm. bisa sih dilakukan walaupun seperti saya setuju ini pasti buat Pak Jokowi juga buat Partai Koalisi Indonesia Maju Plus itu bisa all out mereka karena mereka kan fokus perhatiannya Mhm. sudah tidak lagi fokus ke Jakarta gitu. Betul. Jadi mereka sudah tidak fokus lagi ke daerah ya, hanya Hmm. tinggal di Jakarta. Kalau seandainya terjadi 2 putaran, ini betul-betul seperti kalau saya melihat sih seperti penguasa melawan rakyat begitu Mas Yesu ya. Ya, Kita nanti karena ya bisa bisa seperti itu karena ada suara 10% sekitar 8 sampai 10% ini suara dari Darmakun ini kan juga akan diperebutkan nanti Mas Yesu iya. akan beralih kemana begitu. Apakah kepada Ridho ataukah kepada Pramono dan Rano begitu. Nah, begitu juga suara yang tidak memilih begitu atau yang gercos, gerakan coblos semua. Ya, Ini juga cukup banyak di tingkat Jakarta. partisipasinya rendah ya, sekitar 58% ya sekarang Iya, ini ya.
Ya. Betul, itulah yang membuat Anies kemudian worry begitu ya, khawatir dia. Hmm, Makanya banyak sekali kertas-kertas yang tidak terpakai, kertas pencoblosan yang tidak terpakai itu hmm, harus diawasi betul hmm, supaya nanti tidak masuk ke dalam hmm, penghitungan gitu karena biasanya tuh mainnya di situ. Nah, ini seperti Mas Hersu katakan tadi, kalau saya menduga ini kekuatan emak-emak di Jakarta ini nggak main-main. hmm, Jakarta ini sebagai apa ya, ibu kota yang kita sih sampai sejauh ini meyakini ibu kota sepertinya tidak akan berpindah dan akan tetap ada di Jakarta selama Pak Prabowo ini masih menjabat sebagai presiden gitu kan. Dan biasanya kalau terjadi sesuatu di Jakarta, itu yang dari daerah itu Mas Hersu itu akan datang ke Jakarta untuk hmm, membantu logistik. Walaupun mereka tidak memiliki suara, mereka akan ikut menjaga secara secara sukarela begitu hmm, ya. Terus hmm. kemudian ya kita tahu yang dari daerah ada yang mengirimkan kopi sampai rendang bertonton begitu Iya, kan iya, iya. dalam sudah terjadi berkali-kali ketika ketika 2017 begitu ya itu terjadi kemudian kemarin ketika Pilpres itu kembali Hmm, terjadi hmm, mereka datang ke Jakarta begitu dan dengan membawa banyak makanan logistik begitu kan banjir logistik berupa makanan ya bukan berupa uang begitu dan mereka membuka dapur umum dan sebagainya dan ini bisa lagi terjadi kalau seandainya sosok Anies ini juga menjadi apa namanya pendukung yang dominan juga karena kita tahu hari kemarin selama masa apa namanya selama masa tenang saja itu kan viral betul Mas Helsu di bagaimana Anies ini tidak seperti cara Pak Prabowo begitu ya yang surat dukungan hmm, dari Prabowo Subianto itu beredar hmm, viral walaupun sudah dikatakan bahwa dibuat sebelumnya sebelum masa tenang, tapi beredarnya tanggal 25 kok itu hmm, begitu hmm. kan. Sebelumnya tanggal 24 itu tidak ada begitu. Dan kemudian sementara cara dari Anies dan Pramono Anung ini adalah mengisi masa tenang dengan pergi ke bioskop. Hari berikutnya Rocky Gerung datang ke rumah Pramono Anung ketawa-ketawa, tapi kemudian beritanya menjadi viral kemana-mana begitu. Hmm. Dan sesudahnya pada kemarin pagi, sesudah mencoblos, itu kan beredar suara Anies beredar masif gitu di WA berupa rekaman suara seperti voice note begitu, tapi dia tidak mengarahkan untuk mendukung Pramono Anung, tapi dia mengarahkan meminta supaya warga Jakarta, ayo coblos, datang ke TPS, berikan suaranya, jangan sampai itu tidak digunakan karena sayang, seperti itu. Tapi itu membuat orang tergerak begitu yang tadinya mungkin sudah mendukung Pramono dan Rano, tapi Hmm, malas pergi hmm, ke hmm, TPS karena hmm, sudah merasa ah menang kok hmm, begitu ya. hmm, Akhirnya hmm, mereka pergi ke TPS dan hmm. sudah tahu begitu kalau Anies yang meminta tanpa dia suruh mencoblos siapa ya itu artinya Ya, suaranya akan diberikan kepada Pramono. Jadi saya rasa kalau seandainya pun dua putaran ini akan habis-habisan rakyat Jakarta sih Mas Hersey. ya, ya, sepakat saya itu yang akan terjadi dan ini menarik kelihatannya tensinya ya, terutama Ibu Megawati seperti kita kita singgung tadi ya, Ibu Megawati sudah menyatakan soal ini bisa mati demokrasi kita seperti ini dan Ya. kan kita tahu Mhm. sesungguhnya kemarin itu ketika eh, Hasto Kristianto speak up yang kemudian dia bicara di Akbar Mhm. Akbar Faisal dan kemudian dia menyatakan dia siap untuk kalau dia sampai ditahan dan sebagainya itu kan sebenarnya Mhm. Hasto maju karena kalau Hasto tidak maju Ibu Megawati yang akan maju itu yang terjadi seperti itu jadi makanya Iya, dia iya, kemudian iya. suaranya kencang seperti itu tapi mungkin Ibu Megawati melihat situasi seperti ini nggak sabar lagi dan pokoknya walaupun Hasto udah maju beliau yang juga maju juga ini itu pasti ya tensi politik akan meningkat kalau Ibu Megawati sudah seperti itu gitu sebagai banteng betina yang ketaton lah begitu. Mhm, mhm. Iya, saya rasa apalagi Hasto juga mengatakan Ibu Megawati itu dalam posisi didesak gitu. Hmm, Walaupun dia tidak secara eksplisit mengatakan didesak dalam hal apa, tapi pokoknya dalam posisi terdesak begitu yang artinya dia ada di bawah tekanan. Tekanan apa begitu ya? Kita tahu lah PDIP sebagai sebuah partai, apalagi partai besar banyak kasus-kasus korupsi apa dan sebagainya Mas Hestu yang itu hmm, kemungkinan itu yang akan dikeluarkan kan Bu Mega sendiri juga sudah mengatakan bahwa targetnya tuh sebetulnya hmm, saya sebetulnya yang ditarget kan dia sudah pernah mengatakan itu secara gamblang di sebuah acara PDIP begitu dan kemudian selain saya itu adalah sekjen saya yaitu Hasto gitu yang akan terus dipersoalkan walaupun sebetulnya
pihak yang mempersoalkan penguasa dari kubu Pak Jokowi apa dan sebagainya juga banyak sekali sebetulnya Mas Heru persoalan yang ada di sana. Bahkan mungkin persoalannya lebih berat lagi begitu. Tapi sekarang kan siapa yang berkuasa itu masalahnya. Jadi saya rasa dalam hal ini kalau Ibu Megawati itu akan ditekan dan berada dalam tekanan terus-menerus, ya akhirnya orang yang seperti itu akan memberontak gitu ya, tidak bisa terus-terusan seperti itu begitu. Dan selama ini kan Ibu Mega memang tidak pernah tidak pernah menyerah begitu kan Mas Hersu dalam sejarahnya Enggak, dia zaman selalu Orde Baru aja melawan yang sangat gitu, kuat dia masih terus bertahan sangat gitu. kuat. Iya, iya, Iya walaupun sekarang ada betul. faktor Rusia yang Anda sebut tadi. Tapi ini Ya. situasinya jangan dianggap bahwa karena pilkada sudah selesai kemudian ini selesai karena masih ada soal Jakarta yang Mhm. kemungkinan akan jadi 2 putaran dan kelihatannya sih kalau Mhm. naga-naganya kita akan dipaksakan 2 putaran dan ini sebenarnya sudah disadari juga oleh Hasto Kristianto karena dia menyatakan bahwa ini akan ada yang memaksakan 2 putaran gitu. Makanya ke PDIP ingin hanya Iya. 1 putaran. Ya, ya kalau kayak gitu sebenarnya kata kuncinya tinggal di KPU karena sebenarnya kan Mhm. Mhm. pemilu itu bukan siapa yang menyatakan saya tiba-tiba lupa namanya yang bahwa kemenangan dalam sebuah pemilu itu bukan karena orang yang datang ke TPS tapi orang yang menghitung suara yang menentukan kemenangannya kan gitu ya. Betul. Hmm, Betul, ada hmm, faktor lain. Jadi ikut ikut bertanding begitu ya, ikut hmm. berkontestasi itu terjadi pada saat Pilpres kemarin, di mana betul-betul yang lewat Sirekap, lewat berbagai Oh cara. iya, ya. Menteri ini itu kan terjadi sampai orang kemudian sangat-sangat marah, tidak hanya kepada Hasyim Asyari sebagai ketua KPU, tapi kepada jajarannya semuanya semua sangat marah begitu sampai mereka membuat konferensi pers pun orang juga tidak percaya kan seperti itu Mas Ya. Hersu dan akhirnya kemudian karena perilaku yang sangat-sangat buruk dan berkali-kali akhirnya diberhentikan dipecat begitu jadi jangan Karena sampai itu tugasnya udah selesai, terjadi Mbak. tapi apakah dengan Iya, iya. Karena dipecat iya kan tugasnya ya udah betul selesai. ketika itu tugas memenangkan sudah Heeh, selesai. heeh, ya. Oke, jadi Mbak Agi ya, kita sudah tahu kan apa yang terjadi di Jawa Tengah, apa yang terjadi di Solo, dan kelihatannya ini setelah berhasil di Jawa Tengah dan Solo, pasti Pak Jokowi tidak akan mau tinggal diamin dengan Jakarta kalau terjadi 2 putaran. Dan seperti juga halnya Hasto katakan, ini kelihatannya akan ada yang memaksakan 2 putaran. Saya sih percaya kok, iya ya, akan seperti itu ya. Pola permainannya sudah kita paham lah. Oke, kita tutup deh, itu kita pindah dulu sebentar ya ke tetangga-tetangga ini, Mhm, tetangga mhm, mhm, Jakarta. Tapi kalau mau ngomongin tetangga Jakarta itu juga ada yang menarik dari sisi PKS ya. Di tetangga Jakarta itu mhm, Depok jelas, yang secara tradisional itu basisnya PKS kan secara 4 periode berturut-turut jadi wali kota dan bahkan terakhir jadi duet wakil wali kota dan wakil wali kota tiba tumbang itu PKS di situ. Kemudian Jawa Barat begitu juga suara dari pasangan yang diusung oleh PKS itu Ahmad Saihu mhm. dan Ilham Habibie itu juga jauh Iya. hanya di peringkat kedua gitu. Padahal kan Betul. PKS itu di DPRD di pemilu kemarin dia nomor 2 suaranya Mhm, terbesar juga di sana gitu dan nggak beda jauh dengan betul. Gerindra. Itu menarik Mhm, juga dan kaitannya dengan Jakarta ini apa ya? Kita dengan mudah mengkait-kaitkan karena posisinya PKS yang nyebrang ke kubu ke Kim Plus dan meninggalkan Anies Baswedan. Itu faktor itu mhm, tetangga yang di mhm. Depok. Tapi ada Betul. tetangga yang di Tangerang ini penting juga Mbak kita omongin karena kalau kita ngomongin Tangerang dan Banten ya, karena Banten itu secara mengejutkan Mhm, ternyata eh, mhm, partai yang diusung oleh pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju mhm. plus minus Golkar Iya. itu Mhm, yang mencalonkan kader Gerindra itu kan menang gitu melawan Airin ya mhm. ini kan tradisi Betul. dinastinya Atut ya yang Mhm. secara mengejutkan Atau dikalahkan. iya. Ya, ini menarik Mhm. ini Mbak, karena di wilayah inilah sebenarnya Pantai Indah Kapuk II itu berlokasi. Iya. Jadi siapa yang terpilih di Mhm, Kabupaten Tangerang, siapa yang terpilih di di Provinsi mhm, Banten itu juga akan sangat menentukan nantinya kelanjutan bagaimana Pantai Indah mhm, Kapuk II karena kita tahu kan sebenarnya yang disebut PSN itu kan hanya mhm. 1750 700-an. ya 1750 Mhm, puluhan hektar gitu. Tapi proyek yang dibebaskan kan luar biasa besar dan kelihatannya itu yang disebutkan oleh Bang Said itu menyeludupkan hukum gitu. Jadi seolah-olah mhm, semua itu PSN, padahal yang lain kan itu bukan mhm, PSN gitu. mhm, mhm, mhm. Iya ya, betul Mas Ersu. Jadi
Ini untuk Kabupaten Tangerang ini yang menang ini Maisyal Intan begitu ya. Ini pasangan yang diusung ini oleh Gerindra, Nasdem, PKS, PKB, PAN dan Golkar begitu. Oke. Begitu juga. Iya, jadi ini mereka nanti yang akan bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap apa namanya PS yang ada di sana itu menghadapi bagaimana penduduk di sana begitu dirampas tanahnya, dihargai dengan sangat murah. Mereka yang tadinya sudah bisa tenang apa namanya walaupun hidup dengan sederhana tapi memiliki rumah sendiri dan sebagainya akhirnya dengan ganti rugi itu kan mereka tidak bisa membeli Nah, rumah dan kemudian membeli tanah di daerah situ begitu Mas Hersu di daerah situ kan harga tanah sudah jauh-jauh berlipat begitu oh sementara iya. harga penggantian itu di bawah 100.000 bahkan ada yang 60.000, 50.000, 40.000, bahkan ada yang hanya diberikan 30.000. Kalau mereka tidak mau melepaskan tanahnya itu dengan sengaja diuruk sehingga mereka ya tidak bisa menanam lagi di sana, tidak bisa berkebun lagi, tidak bisa menanam padi lagi begitu. Nah, ini di sini terutama yang untuk Kabupaten Tangerang sini ya, di mana ini kan apa namanya bupatinya ini berarti dari Gerindra gitu dan kawan-kawan ini ya Mas Hersu itu mereka nanti yang akan berhadapan, mereka yang akan memutuskan nanti akan seperti apa. Yang kalau kita tahu sih, kita berharap selama ini Pak Prabowo apa dalam bukunya Indonesia Menang dalam bukunya Paradoks Indonesia dia dan berkali-kali secara eksplisit dia mengatakan sebetulnya tanah di Indonesia ini sangat luas sekali sangat ironi kalau setiap apa namanya keluarga itu tidak memiliki tanahnya sendiri Ya, walaupun hanya sedikit karena ketahanan sebuah negara itu di mana rakyatnya itu memiliki tanahnya masing-masing. Jadi mereka tidak seperti orang sedang kos begitu. Bahkan dengan tanah yang sebesar ini dia selalu membandingkan dengan kondisi negara di Eropa apa dan sebagainya. Seharusnya setiap bayi yang lahir itu ada tanah yang bisa dimiliki oleh setiap manusia Indonesia yang ya, ada di Indonesia. Bahkan tanah-tanah misalnya tanah yang hutan yang tidak diberdayakan, yang terbengkalai begitu saja itu bisa diberikan kepada mereka. ya, Itu cita-cita Pak Prabowo sejak dulu. Jadi ketika menghadapi yang sekarang terjadi di Tangerang, itu bukan di hutan, bukan di mana, tapi di dekat ibu kota, di pinggiran ibu kota, di mana itu adalah daerah penyangga yang sangat-sangat komersil, kemudian orangnya itu diusir-usir begitu saja dengan alasan PSN, seharusnya ini Gerindra bergerak. Seharusnya ini menjadi salah satu target utama Pak Prabowo untuk melindungi rakyat. Jangan karena segelintir apa para taipan hitam apa oligarki atau apa yang memiliki nafsu sangat besar untuk menguasai ini kemudian rakyat yang saat ini sudah dalam kondisi kemiskinan sangat-sangat begitu ya Pak Prabowo mengatakan 1 dari 4 anak Indonesia itu kelaparan setiap harinya tidak bisa makan dengan bergizi ditambah lagi dengan orang tuanya mereka yang diusir seperti ini iya, begitu iya, tidak mendapatkan ganti rugi itu akan membuat Indonesia akan semakin miskin dan yes, Indonesia emas itu hanya tinggal ya, harapan semu saja. ya. Oke, dari tadi kita ngomongin kabar-kabar yang buruk semua ya. Ini tapi kita mungkin mengakhirinya dengan kabar yang baik gitu ya, Mbak Agi, karena ada Mhm. kabar seperti dikatakan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya Pak Luhut, ini akan ditunda kelihatannya pelaksanaan PPN 12%. Itu tidak akan jadi dilaksanakan. Saya kira ya memang kalau seperti yang dibayangkan Ya, Ibu Sri Mulyani dengan 12% itu untuk menyelamatkan kesehatan dari APBN, ya kalau rakyatnya nggak sehat, bagaimana APBN-nya mau sehat kan gitu? Dari mana dipungut pajaknya kalau kan gitu Mbak ya. Terus yang kedua, hari ini direncanakan Pak Prabowo itu akan menyampaikan sendiri di dalam Hari Guru ya Mbak ya itu peringatan Hari mhm, Guru ya. mhm. Itu ada kenaikan dari gaji para Ya, guru itu gaji. 100% ya dari gaji pokok. Oh, ini luar biasa Mhm, biasa dan kemudian untuk honorer akan ada tambah kenaikan 202 juta. Ini gede banget ya, mhm. kan sebenarnya sempat disampaikan oleh Pak Pak Hasim Pati pada waktu itu, Hasim. ini justru lebih besar dari yang dijanjikan oleh Pak Hasim ya kalau gitu ya, karena Mhm. seperti kasus saya juga baru tahu kan seperti kasus Ibu Supriyani guru di Konawe Supriyani. Selatan yang diperas oleh seorang anggota kepolisian itu yang diperas 50 juta itu kan dia ternyata gajinya setiap bulan 300.000 cuman Mbak. Sejauh itu udah Betul, 15 tahun jadi guru. Jadi kalau dapat tambahan 2 juta ya itu benar-benar luar biasa. luar biasa. Nah, yang Mhm. gini-gini pasti kita dukung gitu ya. Dan walaupun Dukung. ya walaupun kita Hebat. membayangkan dari Ya. mana ini APBN-nya begitu ya. Gimana? Duitnya. Oh, gitu jadi ingat, oh kemarin kan duit infrastruktur baru dikunci gitu ya.
Bener. Ya. Ngapain Mhm, pamer bikin mhm. infrastruktur kalau rakyatnya miskin? Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi kalau kita melihat ya, ini menjadi aneh kalau anaknya dikasih makan gratis, tapi orang tuanya dipajakin lebih tinggi. Kan itu sama aja bohong begitu. Tapi ini anak-anak saya makannya gratis. Iya, tapi kami membayar lebih tinggi untuk segala macam yang kita keluarkan. Nah, kalau dengan kebijakan bahwa itu ditunda, ini artinya mendengarkan suara rakyat gitu. Oke Mbak Agi, ya kita akhiri perbincangan kita kali ini. Ya selamat ya untuk selamat Hari Guru, selamat apa ya menikmati buah perjuangan. Ini kan karena tuntutan daripada guru-guru ya cukup lama ya untuk kenaikan gaji semacam ini akhirnya diterapkan. Yang kerennya ini kan dilakukan bukan dalam rangka kampanye. Saya kira ini memang betul-betul untuk mensiapkan kampanye udah selesai dilakukan sekarang ini. Gitu ya Mbak ya. Iya, karena Ibu Supriyani sendiri kan juga dibebaskan oleh hakim yang kemudian menjadi terkenal, Pak Hakim itu semua orang terharu, itu pada saat Hari Guru. Di Hari Guru dia dibebaskan dari semua dakwaan. Ini luar biasa ya, kita ikut berbahagia, kita ikut bergembira. Ya, seharusnya seperti ini rakyat melindungi warga negaranya. Ya, pemerintah melindungi warga negaranya, bukan rakyat melindungi negaranya. Iya, oh maaf, Ya, pemerintah melindungi enggak. rakyatnya. Ya, mungkin. Kelindungan seperti ini yang dibutuhkan. Yes. Oke, baik. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.